Bapak Ibu, saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi pada malam ini 23 Agustus 2021. Sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita ada di hadirat Tuhan, sebab sesungguhnya kita sedang hidup dalam satu dunia yang penuh dengan banyak cobaan dan tantangan. Tapi kita harus tetap berserah penuh kepada Tuhan dan percaya pada janji Tuhan. Mari kita ikuti pujian bersama di tengah ombak. Hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk belajar dari kebenaran firman-Nya. Ya Tuhan yang kami sembah, dalam Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Ya Roh Kudus yang terus bekerja untuk mengajarkan kami hidup dalam kebenaran. Malam ini kami datang di hadirat-Mu dan berserah diri, dan mau belajar dari kehendak firman-Mu sebelum kami beristirahat malam ini. Karena itu, datanglah ya Tuhan, beri urapan khusus kepada kami, supaya bagian firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan, kami bisa mengerti kehendak-Mu dan menjadikannya menjadi pelita bagi kaki kami dan suluk dalam perjalanan hidup kami. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan serta menyelamatkan kami. Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Allah yang terkasih, kita baca kebenaran firman Allah dalam kitab Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25.
Beginilah bunyi firman Allah, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia kuat dalam imannya dan memuliakan Allah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah jauh bacaan firman Allah untuk kita sekalian. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sadar benar bahwa sebagai manusia kita punya banyak keterbatasan. Bahkan seringkali sebagai manusia kita merasa ragu terhadap janji dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Keadaan itu kita alami di saat kita berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan dan cobaan di dalam hari-hari hidup kita. Berbagai-bagai cobaan dan tantangan yang kita hadapi melemahkan iman kita untuk terus mempercayakan hidup kita dan terus berharap pada janji-janji Allah bagi kehidupan kita sekalian. Dan kita harus ingat, jika kondisi ini terus kita biarkan mewarnai kehidupan kita, di mana kita meragukan janji Allah untuk kehidupan kita, maka hal ini tidak akan menolong pertumbuhan iman kita sebagai umat percaya. Karena itu, untuk menolong kita untuk benar-benar hidup dan mengalami pertumbuhan iman sebagai umat percaya di dalam dunia ini, Rasul Paulus mengajak kita supaya kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang mendapat gelar sebagai bapa segala orang percaya, yakni Abraham. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua pasti ingat tokoh yang satu ini. Dahulu ia tidak mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan yang kita yakini sebagai umat percaya sekarang ini. Kemudian Allah memanggil dia untuk keluar dari tengah-tengah keluarganya, dari tempat kelahirannya, untuk menuju negeri perjanjian yang ditentukan baginya, supaya di sana ia dapat mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan dan mengalami janji Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita ingat, kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12,
Di sana Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan dipercayakan oleh Tuhan menjadi bapa bagi segala bangsa. Bahkan di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-17, Allah berjanji bahwa dari keturunannya akan hadir raja-raja. Dari keturunannya akan lahir orang-orang yang Tuhan perkenankan untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Namun, kita ingat bahwa janji Tuhan itu ternyata dinanti oleh Abraham dalam waktu yang sangat panjang. Pada saat Abraham dipanggil keluar dari negerinya, ia telah berusia 75 tahun. Dan sampai dengan usia 100 tahun, baru janji itu mulai dipenuhi oleh Tuhan. 25 tahun itu bukanlah waktu yang singkat bagi hidup kita sebagai manusia, apalagi dalam sebuah penantian tentang janji Allah yang menjadi sebuah kenyataan dalam perjalanan hidup kita sebagai umat manusia. Di dalam bacaan kitab suci tadi, Rasul Paulus mengajak kita untuk belajar dari ketaatan dan kehidupan iman yang sungguh total dari Abraham kepada Tuhan dalam ziarah hidupnya. Sekalipun dia sudah memasuki masa tua dan istrinya sudah layu, sudah mati haid, dan tidak mungkin lagi secara manusia akan dapat melahirkan keturunan bagi Abraham. Sekalipun secara fisik mereka telah mengalami banyak kelemahan, tapi iman dan keteguhan hati mereka tetap sungguh-sungguh total kepada Tuhan. Karena percaya dengan sungguh, Allah tidak pernah ingkar janji. Sekali Allah berjanji selamanya, dan Allah akan menepati janjinya dengan tepat, seturut dengan waktu yang disediakan oleh Allah bagi kehidupan kita umat manusia. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah ternyata memenuhi janjinya untuk memberkati kehidupan Abraham. Sehingga sebagaimana Allah berjanji bahwa dia akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa, dan dari keturunannya akan lahir raja-raja, itu menjadi sebuah kenyataan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu melalui perenungan ini kita belajar bahwa betapapun ada tantangan, ada cobaan yang tengah kita hadapi di dalam hari-hari hidup ini, jangan pernah kita meragukan janji dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Sebab telah terbukti dalam sejarah perjalanan umat manusia, Allah telah berjanji kepada Abraham dan janjinya telah dipenuhi, sekalipun untuk itu Abraham dapat menanti dalam waktu yang sangat panjang. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang ini kita sedang menghadapi banyak cobaan di dalam hari-hari hidup kita. Tapi kita tetap harus ingat, kita tidak boleh ragu terhadap janji dan pemeliharaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita, untuk masyarakat dan bangsa kita. Allah sudah berjanji untuk memberkati kita dan anak-anak kita, dan Allah pasti memenuhi janji itu. Percayalah, generasi baru yang lahir dari tengah-tengah persekutuan hidup kita
Allah akan menolong dan memberkati hari-hari hidup mereka. Bagian-bagian terbesar yang Allah sudah siapkan bagi kehidupan generasi baru kita, untuk berguna bagi kehidupan bangsa dan negara dan gereja Tuhan, pasti akan menjadi kenyataan. Tugas kita adalah terus beriman, sekaligus memohon kasih karunia Tuhan, supaya kita mengalami umur panjang, dan kita boleh menjadi saksi mata untuk melihat perkara-perkara dahsyat yang akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan generasi baru kita. Sekarang memang kita sedang menghadapi cobaan COVID-19, dan seolah-olah pertolongan Tuhan belum nyata bagi kehidupan kita, karena di sana sini kita mendengar begitu banyak orang yang telah mengalami kematian karena kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Tapi kita harus ingat bahwa tidak ada satupun kuasa di bumi ini yang dapat mengambil kita dari tengah-tengah kehidupan dunia ini. Apapun namanya, apapun cobaan dan tantangan, penyakit macam apapun tidak punya kedaulatan dan kuasanya untuk mengambil dan merebut kita dari tangan Tuhan. Karena itu yang perlu kita hidupkan di dalam keyakinan kita adalah berserah diri secara penuh kepada Tuhan. Kalau kita belajar di dalam surat Korintus pasalnya yang ke-15, di sana dengan jelas Yesus berjanji bahwa musuh terakhir yang harus dia kalahkan adalah kuasa kematian. Dan itu pasti Tuhan akan kerjakan dengan dahsyat bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya bagian yang perlu kita kerjakan dalam hidup kita adalah membangun keteguhan iman kita secara sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam hari-hari hidup ini. Jangan pernah kita merasa ragu di dalam mengimani janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab keraguan yang terus kita hidupkan di dalam kehidupan kita itu akan membuat seolah-olah kita melemahkan kedahsyatan dan kuasa Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Karena itu, sebagaimana Abraham, ia telah total dan beriman kepada Tuhan, mengharapkan janji Tuhan itu, sekalipun dalam waktu yang sangat panjang. Tapi toh pada akhirnya Abraham telah menikmati janji itu. Dia sekaligus telah mengalami janji itu secara dahsyat di dalam perjalanan hidupnya. Dan di dalam bacaan kitab suci tadi, Rasul Paulus telah mengingatkan kepada kita bahwa bukan saja kepada Abraham bagian itu tergenapi dan terjawab, tapi juga kepada semua kita umat percaya masa kini, Allah pasti akan dapat memenuhi janji penyertaannya, pemeliharaannya bagi kehidupan kita. Karena itu, sekali lagi, tugas kita adalah jangan pernah merasa ragu terhadap janji pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, mari kita terus bersemangat dan terus berjuang untuk menghidupkan kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kita menjadi umat yang percaya, yang tetap beriman kepada Tuhan di dalam hidup ini. Percayalah, Allah tidak pernah ingkar janji. Sebagaimana dia telah mewujud menyatakan janjinya dalam kehidupan Abraham, janji Allah itu akan Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita umat percaya masa kini, baik kehidupan kita sekarang ini maupun juga kepada generasi-generasi baru kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyadari secara sungguh
bahwa memang dalam banyak kenyataan kami meragukan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Apalagi tantangan dan cobaan itu datang bertubi-tubi, menghempas kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Membuat kami menjadi orang-orang yang kecut, takut dan putus asa di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tapi malam ini Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, bahwa kami tidak perlu ragu terhadap janji penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami umat percaya. Sebab bagaimanapun juga Allah yang telah berjanji untuk menyelamatkan kehidupan kami, Allah terus berkarya untuk memenuhi janjinya bagi kehidupan kami sekalian. Karena itu kami mohon kepadamu, curahkan roh-Mu ke atas hidup kami, membangunkan iman kami, memberi semangat bagi kami untuk terus berserah diri dan beriman kepadamu, dan tetap berharap bahwa pada waktunya Allah pasti memenuhi janji penyertaan-Nya bagi kehidupan kami umat manusia. Di saat ini kami sedang menghadapi pandemi COVID-19, dan banyak saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi di tengah-tengah kehidupan kami, banyak di antara mereka yang telah terpapar COVID-19 dan juga mengalami kematian. Tapi kami percaya bahwa mereka sekalipun ada di dalam suasana dan kondisi yang sedemikian, tetapi Allah dalam Yesus Kristus tidak pernah akan meninggalkan mereka. Sebab Allah telah berjanji, semua mereka yang mati di dalam Tuhan, Allah memperhatikan kehidupan mereka, dan Allah telah berjanji untuk memberikan bagian kehidupan kekal bagi mereka sekalian. Karena itu kuatkan iman percaya dari setiap keluarga yang mengalami duka cita karena peristiwa kematian yang dialami oleh orang-orang yang mereka kasihi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Karena itu kami juga terus berdoa untuk semua umat-Mu yang tengah terpapar COVID-19, yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit, maupun sedang menjalani isolasi mandiri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami tetap berdoa, ya Bapa, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas mereka dan memberkati mereka. Dan kalau Bapa berkenan, mereka bisa dibebaskan dari penderitaan itu dan mengalami pemulihan. Ini kami minta kepadamu, dan biarlah jadi menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami. Demikian juga umat-Mu sekalian yang tengah bergumul dengan berbagai penderitaan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, tolonglah mereka dan luputkan mereka dari berbagai permasalahan kehidupan yang tengah mereka hadapi, supaya umat-Mu terselamatkan dalam kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, juga berbagai-bagai usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu sekalian. Allah berkenan membantu dan menolong mereka sekalian, sehingga bagian-bagian yang Tuhan peruntukkan untuk memberkati umat-Mu, Tuhan arahkan untuk memberkati kehidupan mereka sekalian, ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota di mana kami menjadi bagian. Allah terus menolong dan memberkati mereka, sehingga semua yang mereka lakukan untuk kenyamanan, untuk kehidupan yang damai bersama masyarakat bisa tercipta dengan baik, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan sungguh Allah dalam kedaulatan kuasa-Mu akan terus menolong dan memberkati kami sekalian. Lebih daripada itu, kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu sekalian, supaya kami tetap beriman kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah cobaan dan tantangan pada dan di dalam pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami umat manusia. Karena itu kuatkan iman percaya kami umat-Mu untuk tetap bersandar kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa, akhirnya kami minta berkat-Mu ya Bapa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus, tetap menyertai dan memberkati kami umat-Mu, mulai dari saat sekarang ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, percayalah, pertolongan Tuhan akan terus kita rasakan di dalam hari-hari hidup kita. Karena itu, mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian pertolongan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kaulah melihat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kaulah melihat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Umat Tuhan, percayalah, Tuhan pasti tetap menjaga dan melindungi kehidupan kita. Dan kita akan merasakan dan mengalami pemeliharaannya terus dalam hari-hari hidup kita. Shalom. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan.